Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C, NPM 192191083. Di sini saya akan memaparkan perhitungan nilai kalori makanan. Jadi keseimbangan energi ini ditentukan oleh energi yang keluar dengan sama dengan energi yang masuk, atau kalori output sama dengan kalori input atau kalori intake. Gizi seimbang itu sama dengan gizi yang baik. Maksudnya, asupan zat gizi ini harus sesuai dengan kebutuhan zat gizinya. Jadi beratnya itu harus normal atau seimbang. Lalu apa sih instrumen untuk menghitung nilai kalori bahan makanan? Yang pertama ada nilai kalori makanan. Jadi nilai kalori makanan ini sudah ditentukan, yaitu 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori, 1 gram protein mengandung 4 kalori juga, sedangkan 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Lalu instrumen yang selanjutnya adalah DKBM. Apa itu DKBM? DKBM adalah daftar komposisi bahan makanan yang berupa tabel yang memuat berbagai jenis makanan beserta kandungan zat gizinya. Lalu yang terakhir adalah URT. URT ini adalah ukuran rumah tangga. Jadi URT ini berupa sama seperti DKBM, berupa tabel yang memuat daftar takaran bahan makanan. Seperti itu. Untuk contoh untuk menghitung nilai kalori makanan, di sini saya sudah menyediakan menu. Menunya itu 3/4 gelas nasi giling merah, lalu setengah potong sedang daging ayam, lalu 1 potong sedang tahu, lalu 5 sendok kacang tanah kupas, untuk buah-buahannya setengah potong pepaya besar, lalu 2/3 gelas yogurt non-fat. Nah, untuk menghitung ini sudah disediakan rumusnya, yaitu BDD. BDD itu bisa dilihat dari dari tabel DKBM. Jadi BDD-nya itu 100/100. Jadi BDD per 100. Lalu yang selanjutnya dikalikan berat dari URT. Misalkan beratnya, kalau di sini beras itu URT-nya itu 100, berarti 100/100. Lalu dikalikan jumlah kalorinya, dilihat dari tabel DKBM. Lalu yang selanjutnya dikalikan nilai kalori. Untuk menghitung menu yang sudah saya sediakan tadi, kita hitung dari mulai nasinya. Nasinya itu kita akan hitung dimulai dari karbo, protein, dan juga lemak. Jadi untuk 3/4 gelas nasi giling merah ini, karbonya memuat 315,6 kalori. 315,6 kalori itu dari mana? Dari perhitungan nilai DKBM-nya itu, nilai BKDD-nya itu, nasi itu memuat 100. Lalu URT-nya juga nasi itu memuat 100. Jadi 100/100 dikali 100/100 dikali nilai karbo pada nasi itu senilai 78,9, dikalikan nilai kalorinya 4 dan menghasilkan 315. Lalu proteinnya memuat 27,2. Jadi untuk menghitung protein dan juga lemak sama seperti tadi, 100/100 dikali 100/100 dikali nilai proteinnya yang ada pada daftar DKBM, yaitu 6,8. Lalu protein juga dikali 4 dan hasilnya 27,2. Lalu lemak itu nilai nasi giling merah ini nilai lemaknya itu 0,7. Jadi 100/100 dikali 100/100 dikali 0,7 dikali 9 dan hasilnya itu 6,3. Jadi total kalori untuk 3/4 gelas nasi giling merah ini senilai 349,1 kalori. Lalu yang selanjutnya, setengah potong sedang daging ayam. Setengah potong sedang daging ayam ini
dalam daftar DKBM dan juga daftar URT, DKBM-nya itu BDD-nya itu mengandung 58 per 100 gramnya. Lalu untuk URT-nya 20. Lalu nilai karbonnya 0, nilai proteinnya 18,2, lalu nilai lemaknya 25,0. Kita tinggal masukkan saja ke rumus-rumus yang tadi. Untuk karbo 58 per 100 dikali 20 dikali 0 dikali 4, jadi hasilnya 0. Jadi untuk setengah potong sedang daging ayam ini memuat 0 karbohidrat. Lalu yang selanjutnya untuk DKBM dan URT-nya kita samakan saja 58 kali 58 per 100 dikali 20 per 100. Jadi yang kita tambahkan itu yang nilai protein dan lemaknya saja dan dikalikan nilai kalori. Dikalikan jadi 58 per 100 dikali 20 per 100 dikali 18,2 dikali 4 untuk nilai protein sama dengan 8,48, dan untuk lemak dikali 25,0 dikali 9 dan hasilnya 26,1. Jadi untuk setengah potong sedang daging ayam ini mengandung 34,1 kalori. Lalu yang selanjutnya untuk satu potong sedang tahu, di sini karbohidratnya mengandung 3,2 kalori, proteinnya 15,6, lemaknya 39,5. Lemaknya 20,7, jadi totalnya 39,5. Untuk 5 sendok kacang tanah kupas, karbohidratnya mengandung 42,4, proteinnya 85,8, lemaknya 113,85, jadi hasilnya 241,85 kalori. Untuk setengah potong besar pepaya, karbohidratnya 34,78, proteinnya 1,43. Jadi totalnya 36,2. Lalu yang terakhir 2/3 gelas yogurt non-fat, karbonya itu mengandung 19,2 kalori, proteinnya 15,36 dan lemaknya 43,2. Jadi totalnya 77,78. Jadi untuk menu yang tadi saya sediakan itu mengandung 778,51 kalori. Langkah selanjutnya, setelah diketahui banyaknya energi yang dibutuhkan setiap hari atau energi ekspenditur, maka menyediakan menu yang proporsional berdasarkan jumlah kebutuhan energi tersebut. Di sini sudah ada contoh menu makanan rendah kalori sebesar 1000 dan 1300 kalori yang teman-teman bisa lihat tabelnya seperti ini. Lalu ada juga menu makan rendah kalori senilai 1500 dan juga 1700 kalori, tabelnya seperti ini. Nah, dari penjelasan yang tadi, di sini ada prinsip penyusunan menu makanan. Jadi menu makanan tadi itu tidak asal dibuat, tidak asal disusun, melainkan harus ada prinsipnya. Jadi prinsipnya itu kualitas dan kuantitas gizi. Kualitasnya itu harus memenuhi kaidah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ini hidangan dapat dinikmati dan memenuhi selera seluruh anggota keluarga, dapat memberikan rasa kenyang, harus terjangkau oleh keuangan keluarga. Lalu untuk kuantitas gizi sesuai dengan unsur, jenis kelamin, dan aktivitas anggota keluarga. Tidak bertentangan dengan persyaratan sosial budaya dan juga disesuaikan dengan ketersediaan pangan di tempat. Setelah prinsip, di sini ada syarat-syarat menu yang baik. Yang pertama, harus cukup mengandung zat-zat gizi sehingga memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua, dapat menimbulkan selera. Yang ketiga, harus dikombinasikan dengan baik antara rasa, warna, dan juga jenis hidangan. Yang terakhir, ada pergantian menu setiap hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.